Hadis yang terakhir kita berehat. Yang kelima, an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kataba alayya bunyalahu baitun fi jahannam, barang siapa berdusta ke atas aku akan dibinakan tempat kediaman di dalam neraka. Barang siapa memperkatakan tentang aku sesuatu yang tidak aku perkatakan, dipersilakan untuk duduk di dalam api neraka. Kadang-kadang pada masa perdebatan, kadang-kadang pada masa campaign, kadang-kadang pada masa adu argumentasi, kadang-kadang dengan seseorang sudah tidak kira dan juga sudah tidak peduli, di saat membabitkan dirinya kepada satu perbuatan haram, dia rekayasa hadis, dia rekayasa riwayat supaya dia menang dalam perdebatannya. Malam yakul ani malam akulhu, orang yang memperkatakan tentang aku yang aku tidak mengucapkannya dipersilakan untuk duduk dalam lembah api neraka. Allah. Nak berehat, nak lagi terus. Kalau tak nak berehat, kita berhenti ada pukul 11. Sereda, tambah lagi 45 menit. Tahan. Balik rumah tak makan Pak. Yang puasa, yang tak puasa. Ada-ada aja. Tanya kawan-kawan puasa tak? Musafir, saya musafir. Jadi didikan itu berhasil, Ji. Berhasil didikan. Pada waktu sembahyang, lesas sembahyang fardu, dia tak nak buat sembahyang sunat. Lepas sembahyang fardu sudah tak nak buat qabliyah dengan ba'diyah. Kenapa? Kan saya ada hadis riwayat daripada Sayyidina Abdullah ibni Umar, kalau pada waktu beliau musafir beliau tidak buat sembahyang sunat. Jadi beliau sembahyang fardu aja. Nah itu yang kita sokong kita. Lepas sembahyang fardu kita berangkat saja lagi, makan aja lagi. Kenapa? Karena Nabi kita tak pernah buat. Masya Allah, tabarak, bagus ala kulli hal. Jadi kata beliau, aku melaksanakan sembahyang secara tamam 4 rakaat lebih elok daripada aku mengerjakan sembahyang 2 rakaat kasar terus ditambah dengan sembahyang sunat 2 rakaat. Kalau sembahyang wajib kasar 2 rakaat, terus lepas itu kita tambah lagi 2 rakaat sembahyang sunat, berarti status sembahyang kita tadi itu dari sudut pahalanya, 2 yang kita kasar dapat pahala wajib, 2 yang kita kerjakan itu dapat pahala sunat sahaja. Lebih elok aku buat sembahyang tamam 4 rakaat, pasti keempat-empatnya itu menjadi sembahyang fardu satu persatu. Daripada 4 rakaat aku mendapatkan ganjaran pahala sembahyang fardu di sisi Allah. Ini kita sokong pendapat ini. Kenapa? Karena sesuai dengan selera kita. Lepas salam kita langsung berangkat saja lagi. Ya Allah, Nabi kita bersabda, laisa minam birim siyamu fil safar, bukan suatu kebajikan berpuasa pada waktu kita musafir. Hadis Nabi kita bersabda, hadis yang ke-6 kita berhenti pada hadis yang ke-10. Sedikit laju, rahima ampum re'en, binasalah seseorang, rahima ampum re'en, maksudnya tidak dimaksud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala rahima ampum re'en, celakalah seseorang, binasalah seseorang yang menjumpai bulan Ramadan tapi tidak terampunkan dosa kesalahannya. Nak tunggu apa lagi? Bulannya dengan bulan yang mulia, malamnya mulia, siang harinya mulia, siangnya dengan puasa, malamnya dengan ibadah, dengan tahajud dan juga dengan tarawih. Semua amal kebajikan dilipat gandakan balasannya oleh Allah Jalla wa'ala. Ibadah fardu di bulan Ramadan sama dengan 70 ibadah fardu, ibadah sunat di bulan Ramadan sama dengan 70 yang sunat. Kalau sampai suasana yang semacam itu ternyata masih belum memotivasi hati, ternyata membuat kita tidak berjaya untuk meraih keampunan daripada Allah, memang semacam mana yang Nabi kita sabdakan, celaka dan binasa seseorang yang berjumpa dengan Ramadan tapi tidak terampunkan dosa kesalahannya. Binasa dan celaka man adraka syahra ramadhana falam yughfar lahu. Bisa saja gambarannya macam ni. Bulan Ramadan dikenal dengan bazar Ramadan, dengan pasar siang, bukan lagi pasar malam. Sejak daripada pukul 12 lagi, Masya Allah tabarakallah, jual apa saja. Air Mengkudu, air sirap, sirap Bandung, sirap Jogja, nasi Pattaya, nasi Lamborghini, nasi Toyota, macam-macam jenis semuanya laku. Martabak
Kalau perasaan, kadang-kadang kita nak beli martabak beratur, nak beli pisang goreng beratur, nak beli pisang goreng, cempada goreng beratur. Terpaksa kita kena tunggu sekejap, berebut. Sampai dekat-dekat azan pun juga masih ramai orang yang berbelanja. Itu bahasa Ramadan. Jadi dengan bahasanya, kalau seumpama itu sampai kita tidak untung juga, sampai kita tidak dapat duit juga, itu bankrupt betul orang itu. Nah, begitulah perumpamaan daripada hadis. Kalau dengan seumpama di bulan Ramadan ternyata tidak terampunkan dosa kesalahannya, memang betul-betul celaka manusia yang seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang berbuka di bulan Ramadan. Man aftara yauman, barang siapa berbuka satu hari di bulan Ramadan tanpa keuduran, tanpa kelonggaran, lam yaqdi siyamud dahri wa insamahu. Itu sebenarnya yang nomor 7, tidak akan terqadhakan puasanya tersebut dengan berpuasa di sepanjang tahun, yang walaupun dia melaksanakannya. Hati-hati, insyaallah muslimat masih ada waktu 15 hari 14 hari yang qadhaannya masih belum selesai. Sambung saja puasanya sampai dekat-dekat bulan Ramadan, jangan terbawa ke bulan yang akan datang. Kalau tidak kena qadha dan juga kena denda. Kadang-kadang tak kisah lah, sekilo jangan saya, sekilo aja, tak banyak meno. Tuh kalau sudah sampai 5 hari, 5 tahun, 10 tahun, 10 kali 10, udah jadi banyak. Berapa? 8 hari, 8 jadi 80, 10 jadi 100, dan belum tentu. Kadang-kadang semakin banyak qadhaannya, semakin susah untuk kita mengqadhanya. Barang siapa berbuka satu hari di bulan Ramadan tidak akan terbayar puasa tersebut dengan berpuasa sepanjang tahun yang walaupun dia melakukannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat sekecil atom daripada sifat sombong. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar, saya kadang-kadang teringin baju saya kemas, rapi, cantik, elok dan bagus. Kasutku juga kemas, rapi dan bagus. Nabi kita bersabda, bukan pasal tudung Farida Lenopa yang baru heboh Malaysia pada saat ketika Lenopa buat iklan kerudung baru di kelab malam, tak ikut apa. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Itu dengan tudungnya. Jadi dengan kita pilih yang jenama, yang mahal, yang berkualiti. Kereta, kita beli kereta yang agak lebih selesa, yang walaupun mahal sedikit. Rumah, kita pilih rumah yang agak besar, nyaman dan selesa. Pakaian, kita pilih yang rapi, kemas, cantik, indah dan bagus. Apakah itu kibir? Nabi kita bersabda tidak. Sombong itu artinya memandang sinis kepada orang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menolak kebenaran. Jadi itu jelas betul tidak diterima. Benar ternyata diabaikan. Yang kedua, memandang rendah kepada sesiapa saja. Dia pembantu rumah, dia orang miskin, dia orang kecil, dia hudu, dia jelek, tidak boleh kita pandang rendah sesiapa saja. Sebab karena ada 3 benda yang kita sebutkan dahulu. Ada 3 benda atau 4 benda yang dengan kita tidak tahu. Yang pertama, kita tidak tahu posisi kedudukan kita di sisi Allah. Apakah kita termasuk orang yang dekat di sisi Allah ataupun juga sebaliknya. Kedua, kita tidak tahu apakah kita tergolong daripada kumpulan yang diampunkan dosa-dosanya oleh Allah atau seperti apa. Yang ketiga, kita tidak tahu dengan penghujung kita masing-masing. Apakah penghujung kita dengan kalimat La ilaha illallah. Ini sekedar panduan saja. Masa kita di masjid, di majlis zikir, di majlis ilmu, kita dengan pakaian, kita dengan kereta, kita dengan rumah, kita dengan keluarga, kita dengan tetamu, agar bagaimana keberadaan kita tuh mampu untuk memotivasi keinginan orang ramai untuk menjadi manusia sempurna. Agar bagaimana dengan keberadaan kita mampu untuk menggugah hati dan memancing keinginan orang banyak untuk dekat berzikir mengingat Allah Jalla wa'ala. Jadi
karena masing-masing memiliki segala kemampuan yang dia mampu. Sama-sama boleh. Malaysia boleh, kita boleh, semuanya boleh. Dia boleh samsing, kita juga boleh samsing. Dia angkuh, kita juga boleh angkuh. Dia sombong, kita juga boleh sombong. Dia tawadhu, kita juga boleh tawadhu. Jadi karena dengan kita memiliki serba kebolehan tadi itu, maka agar bagaimana kebolehan yang kita miliki mampu untuk membolehkan orang lain itu menjadi bening hatinya, menjadi tentram jiwanya, menjadi dekat orang itu kepada Allah Jalla wa'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waladdallin. Amin. Assalamualaikum bil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bang Azri pinjam handphone satu. Handphone belambak, Masya Allah. Tidak cukup kan satu, sampai 4 handphone. Like kita like. Alhamdulillah. Baru aja selesai salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Belum salam yang kedua, ya kita tengok handphone. Ini Tuan Imam nih, Tuan Imam, Tuan Khatib. Agak-agaknya musibatkan hak samping kita tadi itu, apakah dia akan keluarkan tasbih atau dia akan keluarkan panduan buku zikir, tasbih, salawat, hamid, atau dia keluarkan handphone yang lebih besar lagi daripada handphonenya. Nah, berarti kita tidak memancing orang dari samping-samping kita untuk lebih taat, untuk lebih bakti, untuk mengkondisikan waktu, peluang dan kesempatan berzikir mengingat Allah di rumah Allah. Ini bukan cerita di stadion. Jadi dalam hati kita bukan awak aja yang punya handphone. Handphone awak itu koleksi 5. Koleksi berapa yang meletup tuh? Koleksi 7. Koleksi 7. Itu haknya aku 9. Hampir 2.500-an. Apa tuh udah ketinggalan Nokia model lama tahun 2001. Jadi kita keluarkannya hal lebih besar. Nih dengan keberadaan digitalnya Masya Allah tabarakallah. Nah, jadi begitu juga. Kalau kita tengok, misalkan saja dengan seseorang. Saya tengok tuanku Sultan Syarafuddin. Kalau pada duduk di masjid beliau tidak pegang handphone. Yang walaupun sampai menyamping beliau tuh dengan pengawal pakai handphone. Beliau duduk bersilah, gitu. Saya selalu baca Jumat masjid. Kalau dia gitu. Nah, oke. Ini Sultan. Kalau padaku dengan seseorang, kadang beliau duduk begini. Nanti perhatikan. Kalau pada itu dengan kita, lepas kita sembahyang, dengan kita. Insya Allah ya samping nyamping kita pun dalam hati dia, aku pun juga boleh lanjutkan kaki. Bukan sangat awal yang boleh lanjutkan kaki macam itu. Akhirnya suasana dan keadaan di masjid jadi tidak sopan di hadapan Allah Jalla wa'ala. Jadi kita elakkan sifat ahli neraka. Kita jauhi sifat-sifat yang dikutuk dan yang dilaknat yang tidak disukai oleh Allah Jalla wa'ala. Itu sifat kibir, sifat angkuh, sifat sombong. Dan kita ambil alih sifat orang-orang miskin, sifat orang-orang tawadhu, sifat orang-orang rendah diri. Kenapa? Sebab sifat-sifat mereka itulah yang merupakan kriteria para ahli surga. Tapi kita bersama dalam sebuah hadis berdebat surga dan neraka di sisi Allah Jalla wa'ala. Surga berkata, "Fiya al-jabbarun." Yang menjadi penghuniku orang-orang angkuh, orang-orang sombong, pemimpin-pemimpin, diktator, raja-raja zalim. Jadi kata neraka seperti itu. Sementara surga berkata wa fiyad du'afa wal fuqara wal masakin. Tapi yang menjadi penghuni aku di kalangan orang-orang yang lemah, orang-orang miskin. Maka kita inginkan sifat orang tawadhu, sifat ahli surga, sifat orang-orang yang dengan baginda pernah diperintahkan untuk duduk sekali dengan mereka. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Sabarkan dan tabahkan diri kamu bersama kumpulan yang berzikir mengingat Allah di waktu pagi dan petang. Setelah Nabi kita cari kumpulan mana agak-agaknya yang Nabi kita diperintahkan untuk duduk sekali dengan mereka. Rupa-rupanya bukan kumpulan Sayyidina Abu Bakar,
Bukan kumpulan Sayyidina Abdurrahman bin Auf, bukan kumpulan Sayyidina Utsman, kumpulan orang-orang lemah. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Ammar bin Yasir, Sayyidina Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu taala anil jami'. Nabi kita keagungannya dengan beliau, kemuliaannya dengan beliau, kedudukannya dengan beliau, dan juga dengan jaminan surga dan syafaat pun juga dengan beliau. Ternyata duduk bersama orang-orang miskin di belakang masjid, sifat tercela, sifat buruk, sifat yang boleh membawa kepada neraka, itu adalah al-kibru. Tidak akan masuk surga seseorang yang terdapat sekecil atom daripada sifat kibir di dalam hatinya. Riwayat al-kibru, sombong, itu adalah menolak kebenaran dan memandang rendah kepada orang lain. Allah. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Sama-sama. Ya kan? Kadang-kadang ucapkan sama-sama itu susah. Makasih Tangko, makasih Datin, makasih. Datin ini tak tegak mata boleh ucap sama-sama. Kenapa? Sebab dalam hati siapa awak, siapa aku. Makasih Tan Sri, makasih Tan Sri. Teman-teman, sama-samanya kesak. Assalamualaikum. Di antara daripada asbab yang mampu untuk melenyapkan sifat kekibiran daripada hati, senantiasa selalu mengucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum, 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 dan disahut. Mengucapkan dan juga menyahut. Nabi kita bersabda, sebakhil-bakhil manusia, sekedekut-kedekut manusia, itulah orang kedekut dengan ucapan assalamualaikum. Hadis yang ke-8, la tazulu qadama syahidid sur. Tidak akan tergelincir, tidak akan melangkah kedua belah kaki orang yang bersaksi palsu, hatta tajibalahun nar, sehingga layak terjerumus dia ke dalam lembah api neraka. Tidak akan melangkah kedua belah kaki orang yang membuat penyaksian palsu, melainkan telah diwajibkan neraka ke atasnya. Gara-gara kena syahadah zur, penyaksian palsu, sumpah palsu, ada di kalangan kita yang jadi tahanan penjara sampai sekian tahun gara-gara kena syahadat zur. Dulu kan orang sensitif dengan saya, sensitif macam mana? Karena kadang-kadang saya sebut juga politik, hijau, biru pada seketika itu, sehingga sampai pada masa di Bukit Beruntung, Bukit Sentosa, kali pertama saya buat pengajian penuh masjid, mereka sebenarnya 2 ekor lembu. Tapi begitu saya sebut salah satu daripada ahli politik yang dikatakan ada kesyiahannya, buyar langsung dari hanya dalam beberapa orang saja lagi. Tapi setelah pecah, rupa-rupanya ada benar dan juga ada betulnya juga. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, dahulu maha Fir'aun, sekarang kok kenapa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bekawan. Tuh, dahulu kita bingung, orang katakan politik itu kotor, baru kita tengok, oh iya, astagfirullahaladzim, rupanya bukan untuk Islam, rupa-rupanya untuk tata harta dan juga dengan kedudukan. Jadi kalau seandainya rakyat sudah mulai sedar seperti di Indonesia tahun depan akan mengadakan pilihan raya. Jadi siapapun yang berkempen rakyat sokong, tak kisah apakah dengan Golkarnya, dengan P3-nya, atau juga dengan parti-parti lainnya. Ada tidak kurang daripada puluhan parti politik Islamnya saja ada berapa, semua rakyat siap dibayar. Oke, jadi misalnya besok kita akan berkempen bersama Golkar misalnya, Golkar. Jadi tanya, jadi Bapak Paji mau berapa penyokong? Ya kalau boleh dalam 2.000, 3.000, kalau sampai 10.000 pun tak kisah. Yang penting bayarannya. Oke Pak Haji, 100 juta rupiah, 1 juta, tidak masalah, 200 juta juga saya bayar, ikut dengan saya, campaign pang hijau. Besok dibeli lagi, dibayar lagi oleh partai lain, pang dapat lagi. Lusa sokong lagi. Jadi di sini boleh dapat 3 kali. Kalau masing-masing bagi 900 saja, 900 kali 3 ada dapat 2.700. 900 itu tulisan apa bang? 900. Ada saya tengok di sembok-sembok ada tulisan 900 ringgit. Kenapa? Kenapa? Ada tulisan 900.
Ya Allah, la tazula qadama syahidi zur, tidak akan melangkah kedua belah kaki saksi palsu, melainkan diwajibkan ke atasnya siksaan api neraka. Tidakkah kalian ingin aku beritahukan dengan sebesar-besar dosa kesalahan mensekutukan Allah, durhaka kepada kedua ibu dan bapa, dan juga dengan syahadatuz zur, hadis yang sudah kita riwayatkan. Yang kesembilan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu salasatin yadkhuluna nara, tiga kumpulan yang pertama yang akan masuk ke dalam neraka, amirun musallat, pemerintah yang zalim, amirun musallat, pemerintah yang berkuasa dengan cara kezalimannya, wadu sarwatin min malin, dan orang yang punya kekayaan yang tidak menunaikan hak dan kewajibannya terhadap harta, wa fakirun pahur, dan juga dengan seorang miskin yang angkuh dan sombong. Yang kesembilan, Nabi kita bersabda, tiga kumpulan, jangan sampai kita terbabit. Kita pastikan diri kita tidak terbabit dengan salah satu daripada dosa-dosa besar yang telah kita baca bersama, daripada syiriknya dengan meninggalkan sembahyangnya, durhaka kepada ibu dan bapa, kemudian dengan sihirnya, kemudian dengan sumpah palsu, dengan keterbabitan minum arak atau khamar, dan juga dengan perkara-perkara besar lainnya. Hadis yang selanjutnya, tiga golongan yang tidak akan masuk surga, tiga golongan yang akan masuk ke dalam neraka, amirun musallat, asal daripada taslit, mengambil dan merampas kekuasaan secara paksa, mendapatkan kekuasaan secara paksa, atau sama nama musallat. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, seperti dalam suasana revolusi. Jadi itu musallat. Ini kita sudah ada pemerintah, kita sudah ada kabinet, kita sudah ada anggota parlemen, kita ikut aturan mainnya secara demokrasi, itulah dengan pilihan raya. Tapi bagaimana ketidakpuasan hatinya, dia buat satu kumpulan bersenjata untuk menggulingkan pemerintah yang berkuasa. Tuh yang semacam itu kalau ternyata dalam revolusinya mereka menang, seperti cerita Khomeini zaman dahulu, itu disebut dengan amir musallat. Jadi dengan seorang pemerintah yang berebut kekuasaan. Yang kedua, dzusarwatin, orang yang memiliki kekayaan yang tidak ditunaikan hak dan kewajibannya. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, mulut dibecakap. Ada salah satu daripada hamba Allah berjumpa dengan yang dikatakan seorang wali di KL. Jadi pada masa dia datang berkunjung kepada yang namanya wali tadi itu, yang namanya wali tadi itu merepek banyak, cakap banyak, panjang sekali. Jadi sehingga muslimat, sehingga yang datang berkunjung nak berjumpa wali tadi itu tertanya-tanya dalam hati, betul kan ini wali? Betul kan ini wali? Merepek saja sepanjang duduk panjang cakap. Betul kan ini wali? Jadi dengan beliau tadi itu langsung pukul pipi. Aku ini banyak merepek. Akhirnya yang datang tadi itu udah tak berani lagi cakap macam-macam dengan itu wali tadi. Jadi setelah dia cakap dalam hati saja, hati pengunjung, betul kayak ini wali, cakap banyak, repek melulu, berapa? Jadi untuk wali tadi itu langsung pukul pipi. Aku nih merepek aja, banyak cakap. Tuh pancat tetamu tadi itu. Wah, ini kalau tambah lagi, takut kalau nanti ditambah lagi protes. Takut kalau wali tadi itu baca apa yang sedang terlintas di dalam hati. Kembali dengan Zusarwah min malin la yu'ti haqqa malihi, orang yang punya kekayaan, tidakkah dengan mulut yang bercakap, dengan tangan, dengan kaki, dengan mata, dengan hidung, dengan kaki, dan juga dengan anggota, apakah daripada sawitnya, daripada getahnya, daripada petrolnya, daripada perniagaannya, perdagangannya, sebutkan apa saja, ternyata kalau kita pelajari dan kita selidiki, ternyata tidak ada daripada kita. Apakah kira-kira dengan tanahnya, sehingga dengan tanaman tadi itu tumbuh, bertunas, berbunga, berbuah, sampai matang, sampai masak, jenjang perjalanannya itu adalah Allah yang cipta. Apakah kira-kira dengan tanah yang subur? Apakah kira dengan petrolnya atau juga dengan lombong emasnya? Kenapa di sini tidak ada petrol? Sebab Allah yang berkehendak. Jadi kekayaan daripada petrolnya, kekayaan daripada bisnisnya, kalau seandainya
dengan kita terbabi dalam industri, jadi tidak terbabi dengan petrol, tidak terbabi dengan getah dan juga dengan sawit, tapi kita dalam perniagaan tuh dengan produk-produk proton dan juga dengan peraduannya, atau dengan jenis-jenis kereta yang seumpamanya. Tidakkah yang pada seketika dengan kita menggunakan atau meluangkan waktu untuk kita buat satu produk baru yang kita gunakan apa saja? Yang kita gunakan anggota tubuh kita. Dari mana kesehatan? Daripada mana umur? Dari mana peluang? Dan juga dengan kesempatan yang diberikan. Tidak akan mungkin yang walaupun umurnya panjang kalau Allah tak bagi kesehatan. Yang walaupun jasmaninya sehat, tidak akan mungkin kita berbuat kalau Allah tidak bagi kita peluang. Ternyata kesehatannya, peluangnya, umurnya, dunianya punyanya Allah. Banyakkah kalau Allah berfirman, keluarkan 2,5% daripada hartamu untuk membantu fakir miskin yang memerlukan bantuan daripada Anda. Fakirun fakhur. Kalau seandainya sini banyak pingat-pingat, ada jasa bertaburan di sini, jenderal, brigadier jenderal, letnan kolonel, menteri besar, atau juga perdana menteri, itu mungkin kita katakan mungkin ada wajarnya kalau mereka sombong. Ini miskin, badan kurus, sombong lagi. Udahnya miskin, hodoh, kurus, dan juga dalam waktu yang sama penyakitan, banyak macam penyakit. Gastriknya ada, darah tingginya ada, kencing manisnya ada, kolesterolnya ada, gautnya ada, semuanya lengkap, terus sombong lagi. Itu 3 yang awal masuk neraka. Miskin tapi bangga, miskin tapi sombong, sifat yang dimurka dan dibenci oleh Allah Jalla wa Ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang mencegah harta zakat, man mana'aha, orang yang mencegah zakat, aku akan mengambilnya dan aku akan denda kepadanya separuh daripada kekayaannya. Min azamati rabbina, hadis yang ke-10, ahabbun nasi ilallahi yaumal qiyamati, orang yang paling Allah sukai pada hari kiamat dan orang yang paling dekat di sisi Allah, seorang pemimpin yang adil. Wa abadun nasi ilallahi yaumal qiyamati wa abaduhum minhu majlisa, orang yang paling jauh dan yang paling dimurka oleh Allah itu adalah imamun jair. Dahsyat, azab yang paling dahsyat pada hari kiamat nanti itu adalah kepada pemimpin yang jair, kepada pemimpin yang zalim. Tak lama berkuasa, tak lama masa memimpin, kadang-kadang 23 tahun atau 27 tahun pemerintahan. Buktinya mana? Mantan Perdana Menteri kita mencalonkan diri lagi, ingin menjadi Perdana Menteri yang ke-7. Itu membuktikan sejak 20 tahun lebih belum memerintah itu masih belum cukup lagi. Rasa masih belum memadai lagi. Syukur hanya beliau saja yang bercalon, kalau tidak juga dengan Pak Ala Badawi. Tapi Pak Ala tak nak lagi dah untuk jadi Perdana Menteri. Apa maksudnya? Maksudnya kenikmatan dalam memerintah, kenikmatan dalam melakukan perkara-perkara negatif, kenikmatan dalam berbuat maksiat, kenikmatan dalam menzalimi orang ramai itu tak lama mana, tapi dengan kesan negatifnya dan juga dengan balasannya di seumur hidup. Wal iyadu billah. Maka renung agar bagaimana dengan kita mampu berkorban, mampu untuk kita menawan nafsu, mampu untuk kita mendisiplinkan diri, mengistiqamahkan dalam amal ubudiyah kita kepada Allah untuk kejayaan dan juga kebahagiaan yang abadi nanti di sisi Allah Jalla wa Ala. Hada wabillahi taufiq. Oke, Bang Azri, ada soalan? Ada. Ada soalan? Kita berarti pada pukul 11. Ini saya masih 10 kurang jam bubur. Ada? Allah ya Arhamar Rahimin. Ada soalan? Ada soalan? Ada soalan? Oke. Balik rumah rehat, tidur kailullah. Kan setelah kita tuan jam dulu lah. Balik rumah rehat lah. Yang punya cucu timbang cucu, yang tak punya cucu duduk santai rehat.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nur ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah kita sambung balik pada lepas maghrib. Insyaallah lepas maghrib sampai dalam pukul 10 lebih sedikit. Allah khair.